Halo guys, selamat datang di channel Hardian TV. Jadi, saya mau menceritakan tentang pengalaman saya kemarin sekitar hari apa ya? Malam Jumat lah. Ya, malam Jumat. Awalnya tuh kita dengan teman saya, kita berangkat ke WPID untuk update driver laptop yang kemarin ngadat, lalu sama saya diinstal ulang, terus ya berhubung kuota saya sedikit yang meninggal ke YPI itu lah. Singkat cerita kita ke sana, ternyata udah tutup semenjak corona. Kata saya, bangke ini mau update di mana? Kita cari, singkat cerita kita cari-cari, wah ada di Rancaikek, jauh, ada polisi. Entah kenapa teman saya menceletuk, ayo ke Ranca Buaya. Lalu saya mikir, ayo, berhubung saya nggak pernah ke laut, jadi saya sangat optimis guys. Nah setelah itu kita berangkat, oke lah gak apa-apa, kita nggak punya uang, cuma modal gocap. Oke, kita singkat cerita, kita berangkat setengah 4. Berangkat dengan modal seadanya lah. Kita pinjam tenda nggak ada, bawa kompor nggak bawa gas, sungguh sangat miris dengan penuh kenekatan. Seakan pas semenjak itu awalnya nggak hujan, pas kita berangkat hujan, tapi saya dan teman saya tetap memaksakan, ayo gas, bodo amat lah mau hujan mau apa kek, dengan soparannya kita ngomong apa-apa gitu. Tanpa tahu di sana ada apa. Saya ke Ranca Buaya, kita melewati jalur Pangalengan, di mana ke Pangalengan itu kan ada jalurnya di Cimaung dan juga ada Cisanti. Saya mengambil jalur Cisanti karena lebih dekat dari rumah saya. Kita berjalan, hujan dari situ, dari jam 3 hujan terus gak pernah berhenti. Tangan udah menggigil, baju basah meskipun pakai jas, ya jas seadanya yang ada sobek lah. Dari situ kita sebelum sampai Cisanti, kita memutuskan untuk istirahat sejenak untuk salat asar dan melihat cuaca. Wah, ini hujannya gede banget. Gak memungkinan. Teman saya bilang, ini gimana, gas atau gimana? Terus saya, oke gas lah. Berhubung, ya udah tanggung lah, udah hampir seperempat perjalanan. Ya udah kita gas, cuma sholat gitu. Kita pergi, oke guys, sambil ngemil dulu mie lah, mie kering tau lah, mie Indomie, makan gitu. Kita berangkat lagi, dan itu jauh. Wih, ada kabut nih, di mana di atas? Jarak pandang sekitar 10 meter. Itu dalam keadaan jam 4, masih jam 4. Ini gimana kalau kita kemalaman di sana? Kabut di sini aja udah gini. Saya tanya teman saya, ayo gas lah, gimana kita? Kan udah niat, bodo amat di sana. Oke, kita gas dengan ego anak muda. Oke, singkat cerita kita sampai ke Cukul. Di situ di Cukul, entah kenapa itu hujan gak pernah namanya berhenti sedikit pun. Terus itu sampai ada pas saya mau sampai daerah situ Celincah, entah kenapa banyak hal kejadian yang aneh. Pas ada di Pudunan, lagi kencang, ada mobil gak pakai lampu sen, hampir saya nunduk. Sontak kan teman saya bilang, bangsat lo, bangke, gak pakai lampu sen. Tapi saya bilang, payan, geleng. Ya ngerti bahasa Sunda lah itu. Oke, kita berangkat dengan sopra-sopranya. Terus aku bilang, ini kabut gak bakalan bener nih, gimana? Gas, masih gas. Berapa kali aku bilang kayak gitu. Tapi teman bilang, ayo gas lah, tanggung. Di situ sudah sampai sekitar jam setengah 5, jam 5 lah. Sekitar jam 5 kan. Kita ngisi bensin dulu. Wow. Berangkat. Ternyata mendadak banget kita kempes. Kok kayak yang gak direstuin ya? Kayak gitu. Kita mikir. Oke, kita gas aja lah. Apa berpikir panjang. Kita berpikir positif. Berangkat. Sampai di Cukul. Wih, itu kabut. Yang namanya tebal banget. Sampai di situ. Singkat cerita, sampailah kita ke pertigaan Ranca Buaya yang ada Kapolsek. Nah, sebelah kanan kok ada mobil polisi di palang. Kan
Sontak kita bingung kenapa nih Palang. Kan jalurnya ke situ. Gak ada polisi itu siapapun. Yang bodohnya kita gak berpikir kenapa itu dihalangin. Oke sih. Oke gas lah. Lanjut ke bawah. Ada orang. Kita bertanya, mas mau ke Rancabuaya ini? Ya, tapi gak bisa. Longsor. Oh longsor. Terus kemana jalannya? Itu jalan motong yang ke kiri katanya. Yang tadi pertigaan tadi. Oh iya mas, nanti kita balik lagi. Jangan sambil ngomong kita ya agak seneng. Wah untung ini enggak loh. Enggak kita lanjut soalnya longsor. Punten mah. Pakai bahasa Sunda lah gitu mau ngerti. Pokoknya mah untung lah kita gak jalan itu. Kita jalan potongan. Kita cerita oke jalan potong. Dan di situ sekitar jam 6 maghrib. Sebelum adzan maghrib. Di situ masuk anjir. Suasana udah gak kondusif di situ. Anjir bangke. Kok suasananya kayak gini sih? Mana maghrib? Mana ada tulisan-tulisan rawan longsor, hati-hati. Jalan sempit, jalan ambruk. Astagfirullahaladzim. Yang mana hujan, mana maghrib mencekam. Lihat tebing kanan, batu pada jatuh. Lihat tebing kiri, jurang. Lihat jalanan, amburadul sangat. Gak ada temen, itu cuman kita satu motor. Dan di situ kita lagi biasalah mencairkan suasana, kita ngobrol. Pas satu ketika ada pohon, dimana itu tadi rimbun banget. Sudah rimbun. Dimana kita lagi ngobrol, semakin jadi sepi. Ada diam. Di situ aku merasa, anjir, ibu apaan? Ternyata bom melati. Nah, aku nggak mau temanku tahu soalnya dia agak parnoan orangnya. Terus aku dengan santai hati aku baca seperti Al-Fatihah seperti itu dengan kepercayaanku sendiri. Baca anjir bangke. Kok bau melati kayak gini? Ini mau apaan? Soalnya nggak ada rumah, ada apa? Ini di hutan loh. Ada melati. Dari mana coba? Saya cerita beberapa ratus meter, oke lah hilang rasa merinding itu. Dan terlihat ada pertigaan. Ternyata ada yang lagi mojok. Maghrib, bangke kan. Terus saya tanya, mas, mbak, jalur ke Rancabuaya kemana ya? Ke sebelah kanan. Oh oke mbak. Dalam hati gue bilang, anjir ngapain di sini? Maghrib. Paling gue aja berinding sambil ketawa. Maju. Di situ bukannya jalannya bukan malah bagus, tambah hancur. Lihat ada jembatan, air terjun. Lihat ke bawah tanah ambruk. Anjir, mencekam banget lah di situ. Astaga, bayangin aja lah, itu maghrib loh. Dari situ Jo, temanku pengen kencing. Anjir jangan di sini lah kencingnya, bahaya. Gak sopan banget dengan sembrononya temen gue. Gak apa-apa lah sini, anjir siapa bangsat. Oke, terserah lo aja, lo yang nganggung. Oke lah, oke dari situ. Habis kencing, singkat cerita, ada pas maghrib, anjir di tengah hutan, gak masuk akal banget sumpah. Udah gelap, ada yang pakai payung hitam. Sontak temanku langsung, anjing bangke, apaan itu payung melayang? Kata gue, anjir apaan itu ibu-ibu? Masa ada ibu-ibu di hutan kayak gini? Ya terus gimana? Ya aku bersifat gimana ya? Positif lah, takut berpikir kemana lah. Mencoba berpikir positif meskipun itu ya negatif lah. Masa ada ibu-ibu di hutan? Pakai payung hitam, baju hitam. Dia melihat kosong ke gue. Anjir, angke, kata gue. Biarin lah. Kita lanjut. Pas udah jam 6:30, kita mau sholat maghrib. Ada bapak-bapak. Pak, ini bener jalur Rancabuaya? Ya bener. Sekitar 15 menit lagi. Oke, kita
gas, semangat. Dari situ lama, anjir bangke, kirain bener 15 menit lagi. Ternyata ada setengah jam. Oke, dari situ gak ada rumah warga. Pas kesana ada rumah warga. Tentram lah hati kita. Pas lihat-lihat, kalau rumah warga ini kayak gini ya. Padahal sepi gitu. Ah udahlah biarin, saat masjid. Kita ke masjid dulu, salat dulu. Pas di pertigaan ke jalur yang utama lagi, kita berhenti dulu. Kenapa banyak ada elep mobil seperti apa gitulah, ada alat-alat berat kayak gitu. Kita diam di situ. Nanyalah ke tukang mie ayam. Mbak, kok ini dihalangin ya? Ya mas, itu ada longsor. Longsor di mana? Di bawah, jembatannya runtuh. Oh iya mbak, iya gak bisa lewat. Anjir bangke, udah setengah jam, hampir sejam lagi kita mau harus balik lagi. Bangsat, kita tanya, mbak ada jalan alternatif gak? Gak ada mas. Ada satu, tapi ya sepi banget, di urutan lagi. Anjir bangke katanya. Kan jalur tadi aja udah serem, apalagi jalur itu. Setak itu diam dan berpikir, jadi ayam dulu lapar. Tapi hoream, bisa tungguan. Ya dari situ kita berpikir mau pulang lagi, jauh, mau lanjut gak bisa. Saking penasarannya, oke mbak kita lihat dulu ke jembatannya, cepat tahu bisa dilewatin. Oke kita nunggu. Ternyata ada orang kesana, kita ngikutin, kok gak balik-balik, mungkin bisa lewat lah kesana. Oke kita lanjut. Anjir, dari situ gelap banget, gak ada penerangan. Tanah ambles, ada longsor. Anjir, teman gue di belakang, sama gue suruh turun lo, bangke berat, terjatuh ke bawah. Dengan sompranya gue ngomong kayak gitu. Terus teman gue bilang, bangsat tuh, gue di sendirian. Anjir gimana kalau ada ini, ya kayak gitu. Berisik jangan ngomong kayak gitu. Oke singkat cerita, gue ke bawah. Anjir teman gue lama banget, pada itu cuma 10 meter. Lengle. Siun oi maneh. Ini ngerti bahasa Sunda. Takut. Oke, ayo naik ke mana? Lila semua. Oke, ya naik. Terus ke bawah, ada jembatan. Ternyata yang pernah tadi kirain gue bisa lanjut. Ternyata jangan diam. Gak bisa lanjut mas. Terus gimana? Kita tanya, mas orang mana? Ternyata sama satu daerah sama. Dari situ kita bingung, kita lihat keadaan. Dia kekeh, bisa lewat. Pas gue cek, anjir bisa dari mana? Emang gue Superman bisa ngangkat motor? Bangke nih orang maksa banget. Tapi kasihan lah sama gue di sorot-sorot pakai HP. Yang saking gelapnya itu, motor jarak 2 meter dari gue gak kelihatan banget. Mukanya temen gue 2 meter gak kelihatan banget. Dari situ ada motor lagi dari belakang. Tanya, mas gimana bisa lewat gak? Kata saya, enggak mas gak bisa, mending pulang lagi. Ya udah mas orang mana? Ternyata dia sama searah. Oke ayo kita pulang lagi. Dan yang satunya lagi dengan kekeh dia mau lewat. Padahal kan dari sana masih banyak longsoran yang lain. Daripada kita maksa dan terjadi sesuatu, kalau kita balik lagi. Pas balik lagi, dia bro di warung. Mas gimana ini, mau lanjut atau enggak? Pulang. Oke ayo mas lanjut. Dari situ si mas pun ikut dari belakang. Anjir, lewat jalur tadi lagi, bangke. Semoga aja gak terjadi sesuatu. Dari situ kita aman-aman aja dulu, aman. Si mas dari belakang, anjir, yang namanya serem banget. Dari situ gue bisa jalan-jalan fokus, gak mau berpikir ini. Temen gue yang parnoan, anjir itu apaan? Bangke, anjir kucing. Apaan sih lo, jangan berpikir yang jelek. Anjir kucing. Wah dari situ oke lah, masih bisa. Ada anjir usaha itu ngelambai. Ternyata daun pisang. Bangke, emang parnoan nih orang. Dari situ oke lancar.
Pas itu gue ingat, anjir gue lihat jalur ini lagi lah yang tadi yang bau melati. Sebelum dari situ, bau menyan lah di hutan itu. Anjir, kayak air terjun ada yang salah gini, kayak gitu. Anjir apaan itu? Di dalam hati sambil bau menyan. Anjir, gue ngomong ke temen gue, bau menyan. Dengan santai temen gue, apaan sih? Gak bau kali. Gue langsung, udahlah diam. Dari situ gue baca. Yo, merinding sekitar 100 meter. Dari situ, berapa kemudian lagi? Anjir, dari situ gue lurus, yang pas itu gue salah jalan lah. Ternyata jalannya belok, gue malah lurus. Anjir, hampir aja gue nyungsruk ke jurang. Yang gue lihat itu jembatan. Asli, kelihatan jembatan banget. Betul sama teman gue, anjir lo mau ngapain? Mau jatuh aja, mau terjun. Gue langsung sadar, astagfirullahaladzim. Anjir, anjir ini kira asli ini kelihatannya jembatan tadi, bukan batu. Anjir, dari situ astagfirullahaladzim, gue istighfar. Anjir ini udah gak benar ini asli. Dia juga kabut. Anjir kabut lagi lah, belok lagi ke sana. Dari situ langsung lari ke arah pohon yang gede. Ada suara gini. Anjir, cahayatan yut-yutan. Langsung temen, mana? Gak ada. Ya serius itu apaan? Gak ada. Udah, baca lagi. Dari situ aja. Tau gak bau yang kayak bau apa sih? Bau kebakar-bakar gitu teh. Apa sih itu teh? Tandanya tuh ada apa sih gitu, genderuwo atau apalah. Aku langsung mikir ke situ, anjir bangke, genderuwo kayaknya gitu. Pas gitu teman gue ngelirik ke arah kanan, tapi ternyata ada yang ngelambai. Maksud teman gue, cepetan anjir, ada yang lambai bangsat. Apaan bangke? Yang di belakang langsung, ayo mas saya cepet ini nih. Wah ribut pokoknya sama dirinya, pokoknya sama dirinya teh. Liar bisa dirinya teh. Langsung, ayo mas cepet. Gak lihat atau apa yang zamannya jalan itu yang hancur kayak gimana. Hancur banget. Gak lihat motor, wah kuber sampai sakit pantat. Anjir bangke, lihat apaan lo? Pas udah agak jauh, anjir bangke yang udah lampai tadi. Malum gini, serius, baju putih. Anjir, udah gak bener ini. Dari situ kita berhenti dulu untuk mencarikan suasana. Dan si mas tadi lihat enggak? Ya mas, saya tadi merasakan ada bau-bau kayak gitulah. Oh berarti sama mas. Nah di situ diam, maju lagi kita. Udah maju lagi. Anjir, kabut turun lagi. Jarak pandangan gue cuma 2 meter dari situ. Anjir, yang gue takutin ada orang lah. Kalau mas saya kayak gitu, ya tadi juga bisa kabur lah kayak gitu. Lihat lagi ke kanan, awas tanah longsor, awan longsor. Anjir, dari situ gue kayaknya kita bener-bener harus kalau berangkat kemana-mana harus cari info dulu keadaan jalannya kita mau lewati kayak gimana. Dan dari situ anjir ya ada melambai lah apa. Singkat cerita kita udah lewat, gak ada terjadi apa-apa. Dan itu hujan masih aja terus, gak berhenti-henti. Singkat cerita kita sampai ke polsek. Saya sholat isya dulu. Setelah sholat isya, ayo kita lanjut gas. Oke gas, ini langsung berangkat lah. Kayak berangkat. Setelah berangkat yang namanya kabut. Anjir, kabut yang bener-bener tebal, gak bisa ngeliat. Sampai teman gue bilang, anjir hati-hati lo ntar ke jurang lagi. Bangsat tuh jangan ngomong kayak gitu. Sampai teman hahaha sambil mencairkan suasana. Dan dari situ yang gue takutin itu ya orang tahu lah kalau misalnya mistis kayak gitu masih kita bisa hindarin. Tapi kalau yang orang-orang kayak gitulah yang bermaksud jahat seperti itu kan susah. Kita nggak ada bawa apa-apa. Pas saya jalur Pangalengan Cukul, kita agak tenang sedikit di situ, nggak terlalu banyak kejadian yang
yang seperti tadi di hutan. Kita pulang, kita diam di masjid, ngopi-ngopi dulu, makan gitu. Dan setelah itu kita pulang nginep di rumah temen karena ya sampai jam 12 kita lapar, makan dulu di rumah temen, kita nginep di sana. Lalu kita pulang lagi lah besoknya kayak gitu. Yang siap pelajarannya sih buat teman-teman yang mau berpergian atau mau liburan, cobalah cari info-info dulu di Instagram atau apalah, banyak media sekarang. Jangan kayak kita main nekat, main berangkat aja tanpa perhitungan. Dan kita ambil sisi positifnya, mungkin jika kita lanjut mungkin ada terjadi sesuatu yang mungkin Allah lebih sayang kita, takut terjadi apa-apa, makanya kita gak diizinkan. Dari awal sampai akhir kita banyak melalui hal-hal janggal seperti itu. Jadi sekian cerita dari saya di channel Hardian TV. Yang punya kisah-kisah mistis silahkan bisa dikirim email ke link deskripsi ini. Di sini ada emailnya. Oke, di bawah. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.